buat apa sih ya? Juga ajak YWC juga kemarin. Nah, kalau ngomongin ke arah Famos sekarang, tinggal gimana caranya mereka keluar dari zona permainan mereka yang terlalu aman untuk mereka. Karena aku yakin mereka punya potensial tersendiri. Dan ditambah lagi, Travis sudah masuk. Respect Ben. Jangan sampai salah pick dia. Aku berharap Zone dapat show kayak gitu loh, kayak mereka bisa udah kebawa dia seperti couple kilonya gitu dari soalnya besok fun sih. Mungkin kalau besok dia oke lah mereka bisa pakai Warlord buat jadi mid is oke gitu. Tapi kalau si Warlord pakai Khalid dia yang main buat jadi mid laner. Tapi kalau buat besok kayak resiko itu jadi tinggi yang tadinya mungkin ini bisa lah 50% kita menang gitu atau 50-50 chance-nya. Kalau besok bisa jadi 70-30 lawannya kayak lebih fokus lagi buat draft yang memang strong power gitu, strong laning buat lawan ya. Let's go, cowoknya ternyata di band ya. Ayo usah, Sanjo. Yang kita tahu malah memang ada cukup mengkhawatirkan kalau misalnya ada dari Chibi dan menyemangatkan salah satu player assassin. Tapi ternyata Chibi dengan respect terhadap Hayabusa, mereka merespon dengan tadinya. Iya. Dari last bandnya tadi Bruno nih yang selalu ada. Apakah sekarang Bruno bakal di band dulu? Atau bisa diperlukan saja buat Bruno ini? Ada yang kedua Warlord, kemarin di laner fighter, sekarang mau kembali ke mage kah buat Warlord? Karena Famos kayak memang mereka punya unit draft, tapi terkadang unit draft yang mereka bawakan itu nggak berjalan dengan mungkin apa yang mereka pikirkan atau apa kita pikirkan di dalam draft mereka. Jadi dan kalau misalnya kita ngomongin draft mereka ini, sekarang saran gue tetap main Bruno sih. tidak. Hylos, ada Bruno sekarang di first pick ya Bruno-nya. Apakah mahal buat mereka people atau mereka bisa melawan Bruno dengan Isearchin? Kelas Isearchin ya. Yes, Sunset. Ada Suyo. Gua sih lebih Bruno ya. Bruno ya tetap ya. Iya. Tadi yang satu Suyo ya. Masih satu kita. Ya, karena memang kalau kita lihat kali ini kondisi ke arah Bruno sangat mahal untuk beberapa game terakhir yang telah membuktikan kalau tim yang menang aja. Bruno. Serespek ini tim yang 1-0 ya. Tim yang 1-0 aja sangat respect dengan prioritas pick harus sama Bruno. Jadi apalagi tim yang 0-1 yang mereka akan berbeda di kasusnya kalau mereka lepas dengan Bruno, tapi among the plane. Iya. Out of nowhere dan Nets harusnya tersenyum bebas. Wah ini ada Matilda Bruno. Iya. Wow, kayaknya Bruno dulu gak sih? Ini harusnya Nets tersenyum lebar ketika mendapatkan Bruno-nya. Dan ini adalah informasi dari fun fact. Son adalah satu-satunya player yang bermain dalam 14 season MPL Malaysia. Ini udah sepuh ini. Sepuh. Dan bentar, 14 itu 7 tahun. yang tersisa siapa ya bentar ya? Kalau di MPL Indonesia ya? Habis gak sih? Habis ya? Habis lah. What? Mas main. Kan ada absennya, dia gak pernah ada absen ya. Tidak pernah absen. Joy dan juga Bruno langsung di secure 2 damage. Jadi udah punya physical damage punya. Cek. Jungle-nya punya Joy. Dive in bisa dive in juga sekarang. Ya butuh power untuk menghentikan sih. Alpha Matilda. Kalau mau diambil kan Alpha Matilda. Jadi mereka butuh juga sesuatu untuk melompat ke belakang. Assassin. Ini sih kemungkinannya nggak Isearchin lagi akan keluar ya. Buat mereka evolve. Mereka bisa bawakan sekarang buat Isearchin-nya. Kalau buat Bruno-nya ya ada beberapa lah. Granger, Goldplane, main jauh. Fight for the ultimate answer. Oke, Hilda. Atau tidak di-ban tadi buat Hildanya. Hildanya nggak bisa di-ban karena nggak dapet slot di sana. Habis ya. Habis, dan kali ini kita menyaksikan pasukan dari tim Famos. Mereka juga harus mengantisipasi permainan dari Suyo terhadap Revolution. Ya udah ada Isearchin berarti, kecuali kalau Suyo mau ditaruh di EXP lane ya. Tapi Hilda pun bisa dimainkan buat EXP lane. Jadi masih cukup flex lah buat Hildanya sekarang. Romer, EXP. Dan sabar dulu, mid laner kah? Yang akan diambil oleh Famos dulu, buka midnya. Atau mereka bisa buka ke EXP-nya juga is okay. Gatot kaca biasanya ada di tangannya Zone sekarang. Ini wise choice. Kenapa gue bilang wise choice? Pertama, kondisinya udah ada if terbuka di awal banget. Ini tuh udah ngebuka harus sebenarnya backline-nya dimakan. Dan itu kita lihat
udah langsung direspon dengan Gatot Kaca, respect sekali Omawa. Oke. Karena memang langsung ini ya, Afran Guardian aja nih, ada di samping Eve-nya nanti. Biar bisa kepegang juga dan bahkan cukup tanky buat Gatot Kaca untuk bisa mengganggu antara Suyo bahkan untuk Hilda-nya juga dengan Unbreakable yang bakal dimiliki. Dan ini band-bandnya langsung ke Wallplay tuh. Beatrix ada, Bruno ada kalau mau. Bruno Granger ada. Magic is my life. Dan kalau misalnya kita lihat ternyata Harit. Oke. Harit di band juga mengerikan sih. Tapi balik lagi Om, kali ini kalau yang aku lihat, yang penting jangan sampai Hilda-nya ini offside sih Om. Karena dalam kondisi saat ini masih belum kelihatan mid lane-nya apa nanti. Mid lane-nya bisa menghentikan Hilda atau enggak. Kalau udah ada mid lane yang bisa menghentikan Hilda, ada baiknya jangan terlalu batas. Mungkin contohnya Vexana ini ya. Vexana yang masih lepas juga nih lebih band. Bisa jadi jawaban untuk Hilda ataupun buat Suyo nih yang lagi melompat ke depan juga nanti. Atau tetapkan kedua fighter, mungkin dua fighter mid buat Famous yang kayaknya kemarin nggak jalan, harusnya hari ini juga agak sedikit berbeda buat Famous. Betul. Jelas lainnya ada Beatrix. Mungkin kalau misalnya ke Beatrix ini kayaknya aku nggak tahu ya. Atau mungkin bisa tutup ke arah romernya. Hilda-nya bisa di XP loh. One. Mereka nggak mau ada one di sana. One ya. Walaupun di game sebelum ini one-nya itu tidak terlalu maksimal loh. Dan Cecilian. Ya, setelah melihat perform Cecil di match kedua dan juga Cecilian adalah salah satu power nih buat Warlord ya. Kayak dia selalu bisa main aman lah di bagian belakang dengan Cecilian dan sering juga kita melihat bagaimana Warlord bisa mengangkat nih as a team juga dia nih. Buat ketika dia mendapatkan Cecilian. Pertama kali ini aku lihat ke arah Warlord itu dulu Om ketika dia masih di BTR. Waktu itu kalau nggak salah lagi kondisi kalah-kalah timnya, pas dia masuk itu dia berhasil membawa timnya mendapatkan kemenangan. Makanya dulu aku sempat sebut dia itu super sam. Ketika dia masuk dia berhasil mendapatkan membawa kemenangan untuk timnya. Tapi kali ini dia udah menjadi pemain utama dan menuju ke arah sosok seorang Ophius mengantisipasi Beatrix nantinya. Kayaknya Vengeance boleh dia. Badan lagi ya tapi Vengeance. ini udah dua badan loh Ophius kan. Couple semuanya dan dia Beatrix plus kita melihat adanya Tigreal juga. Dan di last pick-nya nih hero buat Warlord ya. Kalau ngeliat susunannya Warlord itu kuat dengan Delia kan? Delia kan? Atau terlalu beres juga buat Delia. Nah, dengan jarak cukup jauh juga Parsha ada kalau harus buat Beatrix. Tapi kalau misalnya karakter Lilia, aku lebih suka tergantung nih Om, mau butuh apa? Utility atau apa? Paramis juga bagus. Ya, aku sempat mikir Paramis, makanya Paramis juga boleh. Tapi ternyata kalau ngomongin ke arah Nah ya kan Famous nih. Mid coy. Iya gak sih? Warlord Gatot Kaca. Hah? Bentar. Really? Apa saya salah lihat tadi ya? Oke, itu belum mungkin ya. Belum ini kali ya. Dan ini mana dia. berarti nih? Para pendukung dari Malaysia penuh semuanya langsung di sana menonton langsung Swiss Run dengan jadi pick Hellcat Akan menjadi last pick yang benar-benar nggak diduga-duga bahkan sama kita sekali Penomawa. iya, Helkernya di mana nih? Romer? Jungler? Romer Hellcat kali ini Omawa. Warlord Gatot Kaca? Warlord Gatot Kaca, jadi betul sekali Omawa tidak terdeteksi kali ini. Warlord tahu penerapan dan mereka mengandalkan EXP dan juga mid lane-nya dengan Magical dan Romer ke arah Hellcat. Mampukah Unique Pick yang dimainkan oleh Famous berhasil mendapatkan kemenangan atau bahkan sebaliknya? Mari kita saksikan langsung di Lane of Death. Kenapa mau pegang kepala? Apalagi ini aja lagi berusaha buat mencerna ya. Tapi ya dari Famous mereka punya Helker, mereka punya Gatot Kaca, mereka bisa main ofensif sebenarnya sekarang ya. Jadi Gatot Kacanya fungsinya hanya akan membuat menjadi badan, sedangkan untuk damage dealer-nya nih mereka punya dua buat dia, mereka punya Joy dan juga Helker-nya, dan yang kan memang ada sedikit mungkin praktikal ya. Dan cukup jarang lah kita melihat ada tim yang menggunakan Helker ya. Mungkin kalau di Indonesia kan berimbang ya. Kan balon kan. Bahkan kalau balai itu sampai di ban terus nggak sih? Ban terus, udah di ban terus terusan. Tapi menurutku ya buka Helker di sini kayak agak riskan ya, karena dia berhadapan dengan Tigreal. Oke,
Pertama itu, yang kedua menurut aku kayaknya tarik udah menjadi targeting ke arah Beatrix ya, Siom. Tapi lihat target utama mereka berdua sosok seorang Eve di arah belakang sana dan terlalu banyak yang bisa melakukan David. Ini Eve dari Fansin sebenarnya agak cukup kebingungan sih. Ya, Dia ngebuka vision, ngebuka badan juga bingung. dia masih diincar sih karena tugasnya nanti buat Zone bakal langsung lompat ke samping dia juga dan lihat itu Zone-nya mau wave kan. Jadi nggak bakal aman ya Stomping Banner dan juga bahkan buat Gold Banner-nya aku bisa bilang buat make evolve sendiri. Aurora lebih memilih untuk bermain safe aja, distribution mau dipakai juga dan lihat wow langsung di-ganking habis Marquinhos. Oke, Marquinhos, offside yang tadi sempat kita bahas, Om. Marquinhos nggak boleh offside karena aku ingat sekali permainan Marquinhos dulu dan aku masih hafal namanya karena dia terlalu offside. Maju sendiri. Ketika dia Motor ya. Iya, maksud aku gini, calculate-nya itu harus coba mulai diperhatikan sih Marquinhos. Oke, dan ada dua emblem assassin yang dipakai dengan Famos ya dari Hellcat dan juga dari si Bruno nya berarti ya jelas Famos tetap ya akan mengincar permainan yang eksplosif di awal ya apalagi ya terutama ya dengan teror yang dimiliki oleh Hellcat. Tapi nampaknya cepat kembali terjadi sana kenapa dalam kemudian Flicker bahkan dihindari tapi tidak bisa mengeluarkan seorang Marquinhos selamat dari kejaran seorang Son dengan Super Nahuel. Lihat, gocekan Samba pun tidak bisa menghentikan pergerakan dari Son dengan area Petrify Gaming. Dan kembali dengan 4-0 unik. Last minute dilakukan oleh tim Famos. Kali ini benar-benar menunjukkan kualitas permainan yang sudah mereka siapkan. Ya, mereka mempersiapkan untuk bermain dengan full damager nih, ada 3 lah damagernya, di mana artinya bakal dibuka Helter. Dan juga ada Joy, ini gangguan demi gangguan sudah mulai masuk dan ini nggak berhenti sama sekali Famos ya. Mancing terus, kan selalu tidak habis buat main game. Habis pun benar-benar di cover habis-habisan walaupun dia berhasil ditumbangkan. Tidak ada pertukaran Warlord transport ke arah belakang. GB atau nomor bebas dan Nance mendominasi banget di arah top lane-nya atas sosok seorang Euro Kotsu. Jangan lihat, kali ini datang-datang GB-nya langsung melakukan take over terhadap gold buff di arah top lane. Dan nampaknya dengan penetrasi yang keluar sia-sia menurut aku tadi. Iya, kayak gak ada pertukaran ya yang bisa dilakukan juga. Son ya. Banget Son. Kayaknya Son kalau misalnya mau main depan badan kayak gitu gak baik sih. Ada baiknya sekarang Son udah mulai ganti kondisinya Om. Mainin ke arah gold lane. Kan ini adalah kesempatan dia untuk membuat Beatrix-nya ini gak berdaya. Iya, tapi Kenapa kau bisa bilang seperti itu? Ketika arus dari ombak turtle ke bawah, Son bisa dengan sangat mudah Om turun. iya. Tapi ini kita melihat bahwa di bagian topnya juga memang cuma dibiarkan one-on-one aja ya. Ya udah Nets sampai dia itu juga berhadapan dengan Matrix. Dan ternyata memang di bagian bawah juga kita tinggal menunggu posisi kita di zone bakal menuju kemana juga. Karena dia punya damage kan. Dia bisa dikawal dengan Warlord. Jadi ini lebih membiarkan biar Chini-nya bisa jalan sendirian juga. Tetap farming. Karena damage pun sendirinya bakal diserahkan ke zone. Oke. Dengan adanya kondisi ke arah turtle yang 30 detik lagi, Warlord sudah memiliki ke arah Thunderbelt dan dia sangat membutuhkan nanti Warlord. Dan dalam prediction-nya kali ini ada Omawa Famos dan Ranger Mas Famos. Tumben kita nggak beda suara Om. Kompak ya kita ya. Tumben sekali ya. Ya terserah buat Aurora buat first item ya prior item memang tapi 10 second kedepannya ini bisa di rate kembali ya buat jungle-nya karena perbedaan level antara Suyo yang menurutku Suyo harus bisa menang sih di early game. Suyo kalau nggak menang di early lumayan berat juga dia. Berat. Minimal dia dominasi di ini nggak sih Om jungle. Iya. Di jungle aja kalau nggak di objektif ya. Tapi lihat di depan sana. Implosion untuk seorang Warlord itu nggak terlalu worth it. Karena bos lihat gak kedengeran apa-apa di depan sana. Dan langsung juga sosok seorang passive. Dari Water Implosion pun nggak bisa menyelamatkan dirinya. Aurora mencoba kabur dari terjangan Warlord tapi terperangkap. Dan uang lasit dari Chibi menghentikan pergerakan dominasi atas sosok seorang Aurora. Wow ya. Ini yang bisa oleh tim Famos kemarin tapi baru mereka dapatkan sekarang. Dan permainan agresif dari Famos yang membuahkan hasil sangat banyak ya dari early game saja bahkan turtle-nya 2 di-secure dengan tim Famos. Di topnya Make Evolve belum bisa melawan dengan Matrix. Bahkan Yurikotsu juga harus menggunakan Melvin Gun sebagai first item dia. Emang bisa sih dengan Yurus Hammer menjadi salah satu bahan untuk Melvin Gun. Oh, bahkan Orange Buff yang akan dilepaskan dengan adanya Server di depan sana pun dekat belakang mereka masih berdamaikan Super Now Hell Revitalize dari seorang Warlord lagi-lagi menyelamatkan para pasukan dari tim Famos. Meanwhile dia full play tanpa bantuan sama sekali dari Joy, tanpa bantuan dari sosok seorang Sorn. Lihat betapa dominasinya Nets dan bahkan hingga keuntungan 500 gold di menit yang kelima. Ya, betul sangat. Karena kan Zone juga menjadi salah satu ini ya damager juga yang
yang cukup berarti lah. Dealingnya berbeda dari 200 dia dapat lebih banyak tuh buat zone-nya. Dan dia selalu dia farming. Berarti mid laner-nya nggak farming yang di badan. Ya, farming itu robotnya karena bisa bawa daging. Bener Om. Jadi ditambah lagi, bukan hanya dia untuk distraction split push, tapi dia juga itu ngancurin pola farming dari jungle musuh. Kenapa? Karena jungle tadi grogotin satu-satu tanpa disadari sama seorang Aurora. Dan nanti ujung-ujungnya Aurora akan level ke objektif ini fight. Masih lumayan untuk pengambilan dari bottom turret juga. Kelihatan cukup sakit ya. Dan ini McAfee terpancing untuk join team fight nih. Kumpul 5, dimana posisi kalah item seperti ini kumpul 5 buat McAfee. Kalau jelas mereka akan sangat-sangat rugi sekali. Mereka belum bisa melakukan perlawanan. Taurang juga belum bisa ya. Harus balik mundur dan stop di bottom turretnya yang harus dirinya bisa juga. Dan tidak ada sesuatu kalau tim Pamos, mereka hanya akan tarik ulur juga, mereka sudah menang cukup jauh ya. Dari gold game juga yang mereka tinggal menunggu buat turtle yang akan spawn juga Nets, bahkan punya Berserker Fury untuk item keduanya tinggal menunggu sampai item selesai. Apabila turtle-nya misalnya reload-nya mereka bisa mengawal dan conceal play. Mau kemana? Conceal play menuju ke arah top lane, tapi nampaknya gagal dengan turtle yang udah spawn. Dan ini kerugian mereka tidak punya conceal, satu. Supernawel juga mau nggak mau harus flicker, tapi dalam kondisi 5.000 gold, ini kayaknya bahkan jangankan flicker Om, kayaknya punya free hit aja belum tentu bisa balikin keadaan sih Om. 6.000 bahkan sekarang, 6.000 di menit ke-7, dan kalau nanti bisa di 7.000 atau 8.000 di menit ke-8, 1.000 dalam kondisi gold difference, wah kelar barang sudah itu. Ya benar ya, tadi soalnya kan ada hit incer buat first damage. Ini ada 2 rob yang dipakai oleh tim Pamos juga. Jadi mereka bahkan akan farming dulu. Oke, tapi tentunya Rover Hellcard yang series kali ini sebagai debut. Sebetulnya terakhir kali digunakan ini agak cukup, ya kan? Tentunya di sisi dari M5 sebagai jungler dari MB The King, TNZ dan juga Hades. Agak cukup lama ya, tahun lalu ya. Sudah berasa belum setahun loh. Ketemu Desember lagi tiba-tiba. Udah mau ini resolusi tahun baru ini. Aduh, resolusi belum ada yang dapat. Loh, udah mau jadi 4K aja resolusi kamu. Ya, oke. Belum bisa mendekatkan sama sekali mereka benar-benar tertinggal jauh sih. Secara farming pattern mereka yang terpatahkan, mungkin mereka pakai Beatrix nih. Tapi Beatrixnya pun nggak bisa untuk memberikan damage yang maksimal, karena jangan sampai ditabrak dengan yang belakang juga. Soal perempatan yang Amelia, Soul, Kelihatan berteman langsung semakin jauh. Dan Soul dengan kultivasi yang cukup tinggi ini juga harus berhati-hati Om. Power dari seorang Hindu juga udah mulai meningkat, walaupun nggak maksimal ya. Tapi lihat permasalahan Retribution on point dari Chibi berhasil memporak-porandakan pasukan dari tim Minecraft Evolve dari segi jungle. Ya, nggak bisa mereka sama sekali kelihatan bagaimana perbedaan dari item yang menghasilkan tempo permainan seperti ini. Untuk tim Famosnya mereka akan menunggu nih ya, untuk Lord akan spawn Lord yang pertama. Dan bahkan Aurora baru punya War Axe ya, item kedua dia setelah tadi Hunter Strike selesai item Aurora. Lumayan tertinggal itemnya kalau kita bandingkan dengan dua jungler item bersama dengan Chibi ini ya, yang sebentar lagi harusnya juga levelnya maksimal, gak cuma dari item yang maksimal, itu level yang maksimal buat Chibi. Dan Nets sudah mulai starting Lordnya ini gak dikawal pun dia bisa solo ya, karena kita punya Asklo, udah punya Berserker juga, udah dapat banget. Ya, dan 10.000 gold difference ini yang sangat mengerikan Om Mawa. Dan kita bisa lihat di awal top lane ini gak boleh sampai pecah pasifnya. Kalau ini aduh, itu dia pecah pasifnya Om. Pecah pasifnya ini menandakan kalau potensial dengan turret base yang akan dipecahkan ini sangat tinggi. Karena memang menit ke-9, kalau base turret di arah bottom lane pecah 1, merugikannya sangat merugi. Dan kemungkinan besar ketika Lord 12 bisa endgame. Tapi nggak bisa juga mereka perlu tunggu loh buat Lord yang di menit ke-12 ya, slotnya. Karena untuk 3 item tadi buat Bruno sudah selesai, Malphite Gun ada didapatkan setelah mendapatkan Lord yang pertama. Dan ini masih dengan 3 lane yang bakal di-push oleh tim Pamos juga. Mereka tidak akan ada ruang gerak lebih nih buat mereka minum. Level mereka bakal tahan juga di dalam base mereka. Dan damage-nya yang banyak sih menjadi advantage tersendiri bagi tim Pamos. Mereka bisa nge-burst dan siapapun bakal bisa buka. Mungkin bukan paling bagus, ini pasti bakal datang dari Warlord. Oke, ini dia
penentuan yang cukup mengerikan karena best turret tidak boleh mereka pecah. Tapi serangan dari Arsenal menjadikan para pasukan dari tim Famos dengan sangat indah masuk ke belakang. Hampir menangkap Patrick. Mundur dengan fokusan free hit dari seorang Nesmo terpaksa dari tim Famos. Berhasil melakukan point kill. Karena Prolander dan Aurora pun harus mundur karena belakang melakukan clear. Tapi satu best turret akan disusul dengan best turret yang lainnya. Snowball yang tidak terhentikan. Bahkan ada Volt. Fokus ke belakang tanpa ada Patrick lagi para pasukan dari tim Famos. Mereka masih mendapatkan 2 dan 3 point kill. Looking for wipe out. Ini bencana. Dari 11 pasukan dari tim Famos. Mereka mencoba fokus ke arah Besia dan memperang-perangkan pasukan dari tim Mike Hanipo. Ini dia, tim Famos berhasil mundur dan diusir oleh sosok dari seorang Patrick. Ya, tapi selama net masih bebas ya dengan kondisi tekanan selalu ada juga. Apakah akan coba dipaksa? Fokus ke arah Besia. Dan lihat, ini dia tim Famos tidak mau bermain dengan lama